teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mary Hartati. Di video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat soal menggunakan Google Formulir. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini sangat penting sekali untuk kita bisa menggunakan membuat soal menggunakan Google Formulir. Cukup mudah dan saksikan video berikut ini. Mau kan membuat Google Formulir seperti ini? Bisa membuatnya. Jadi kalau kita mau buat soal ulangan, jadi kita bisa menggunakan Google Formulir ini, dan caranya cukup gampang. Tidak sampai 10 menit teman-teman sudah bisa selesai mengerjakannya ya, dan peserta didik pun gampang buat mengerjakannya. Stay tune terus ya. Ya teman-teman, kita buka drive-nya dulu. Ya, bisa dilihat drive-nya di sini. Kita buka. Masih loading ya teman-teman di sini. Jadi kita harus membuat Google Formulir itu menggunakan drive dulu. Nah, ini sudah hampir kebuka ya. Nah, nanti kalau sudah kita akan tekan baru. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah formulir-formulir yang saya buat, yang sudah saya ujikan ke peserta didik saya. Untuk membuatnya, sebelumnya itu pertama-tama kita buat soalnya dulu. Nah, ini sudah saya siapkan untuk uji coba di sini. Soalnya sudah saya siapkan. Nah, kebetulan saya ingin mencoba untuk membuat soal PPKN ada 5 soal. Ada 5 soal. Nah, sudah saya siapkan terlebih dahulu soal pilihan gandanya. Oke, kita buat, kita klik baru, tanda plus ya teman-teman di bawah tulisan drive itu. Lihat kursornya yang warna kekuningan itu baru. Terus kita pilih sampai, nah itu sampai ke bawah, paling bawah lainnya. Lalu Google Formulir. Kita pilih formulir kosong. Nah, di sini masih tulisan formulir tanpa judul. Ya, tulisannya formulir tanpa judul kita rubah karena kita tidak ingin melihat judulnya itu ya. Jadi kita ganti. Misalnya kita ganti ulangan harian tema 7 atau ulangan harian PPKN. Boleh semua, terserah kita ya teman-teman. Kita membuat soalnya soal apa. Kebetulan ini saya akan coba membuat ulangan harian PPKN kelas 2 tema 7. Contohnya ya. Di sini ada deskripsi. Nah ya, saya buat ulangan harian PPKN kelas 2 tema 7. Biasanya saya buat kerjakan dengan teliti, dan saya buat selamat mengerjakan. Biasanya seperti itu. Dan biasanya juga saya menambahkan guru, misalnya guru kelas 2 Mary Hartati atau by. Di sini saya coba tulis by Mary Hartati SPD. Kenapa? Ini sebenarnya untuk bisa tahu aja ya kalau ini soal buatan kita, maksudnya gitu. Nah, di sini ke pertanyaannya. Nah, kita biasanya yang pertama itu tulis nama. Nama kita isi, pilih jawaban yang singkat, jawaban singkat isian ya. Karena nama itu adalah jawaban singkat, nggak perlu pilihan ganda dan yang lainnya. Lalu setelah itu kita tekan plus, tanda plus itu pertanyaan berikutnya. Contoh kelas. Kelas ya. Di sini bisa pilih juga opsinya apa, pilihan ganda atau apa. Biasanya saya di sini
bukan pilih jawaban singkat tetapi drawdown. Sebenarnya jawaban singkat juga boleh kalau misalnya kita cuma satu kelas. Berhubung saya ini mengajarnya banyak kelas, jadi kita pilih contoh 2A, 2B, 2C, dan 2D. Misalnya gitu. Nah, 2A, 2B, 2C. Jadi mereka nanti tinggal pilih, tidak perlu mengetikkan 2A, 2B, 2C. Nah, kalau misalnya teman-teman mengajar di kelas 6, paralel juga bisa 6A, 6B, 6C, atau yang SMP, yang guru bidang studi bisa dipilih juga. Jangan lupa di situ wajib diisi. Oke, kita lihat yang di nama tadi sudah tulis. Oke, kita klik dulu ya, wajib diisi. Ini sangat penting banget karena ketika mereka nanti atau anak-anak nanti mengirimkan, kalau mereka belum isi nama nanti tidak bisa terkirim, error gitu. Ya. Oke, kalau sudah semua nama kelas, mau ditambahin lagi boleh, klik tanda tambah. Tapi kalau saya sudah cukup tanda sama dengan, oke sudah ya. Tanda sama dengan yang sudah diklik. Nah, kita ke bagian 2. Nah, di sini biasanya saya juga menulis pilihlah jawaban yang paling tepat. Bisa teman-teman ganti yang lain, boleh, terserah teman-teman ya. Bisa saya isi ini. Deskripsinya juga ya, deskripsi itu boleh diisi. Kalau saya biasanya nggak diisi. Kita klik icing tanda plus tadi. Ini ada pertanyaan. Nah, kita copy pertanyaannya. Copy, klik kanan, kita buka browsernya lagi, klik kanan lagi, paste. Nah nanti opsinya pilih pilihan ganda kita copy ya dari soal yang kita buat ini satu-satu. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat sih, nggak satu-satu seperti ini. Nanti kita coba di soal nomor 2. Sekarang biar teman-teman bisa tahu semuanya, jadi kita pilih satu-satu dulu. Jadi di sini sudah, sekarang kita opsi nomor 2, kita copy lagi yang B, kita blok ya. Kita blok. Nah, klik kanan. Kita taruh di sini, paste. Yang lagi ya, kita blok seperti tadi, klik kanan lagi juga. Sama ya, prosesnya sama sampai yang D. Kita buka di Word, kita copy optionnya, klik kanan copy, sini paste. Bisa juga teman-teman kalau misalnya pakai keyboard ya, kalau copy pakai keyboard itu klik tinggal di blok, misalnya blok. Nah, tinggal Ctrl C, tekan di box Ctrl C, boleh Ctrl C. Nanti di sini kan Ctrl paste, biasanya Ctrl V itu lebih cepat, enggak klik-klik gitu. Cuman kalau terbiasa kayak gini nggak apa-apa juga. Kita pilih pilihan ganda ya. Lalu kita tekan atau klik wajib diisi. Nah, lihat gerigi roda itu kita buka. Di sini bisa dilihat. Nah, bisa apa edit setelah mengirimkan atau diagram ini. Biasanya saya nggak conteng ya, nggak checklist yang ini. Nah, presentasinya enggak, quiz. Nah, ini bisa diacak. Kalau misalnya teman-teman mau acak antara satu orang dengan orang lainnya, bisa tidak berurutan, boleh. Nah, yang ini apa rilis nilai segera setelah setiap pengiriman atau nanti? Segera saja ya. Kalau nanti itu untuk dijadwalkan. Dan ini respondennya apa, dapat melihat apa jawaban yang benar bisa dilihat. Biasanya saya tidak checklist. Jadi setelah mereka kirim, mereka tidak bisa tahu jawaban yang benar. Nah, simpan. Di sini sudah muncul kunci jawaban. Nah, ya. Misalnya kita buka kunci jawabannya. Ya. Nah, itu 0 poin ya, jangan lupa poinnya juga harus diisi. Harus diisi, berhubung saya 5 soal, jadi satu soal itu 20 poinnya.
Selesai. Selesai untuk soal nomor 1. Oke, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Sama seperti tadi kita copy paste kan. Nah, yang ini seperti janji saya tadi, saya akan memberikan langkah mudahnya. Berhubung saya pakai numbering, jadi saya hilangkan dulu. Jadi kita blok sama-sama semuanya ya, pilihan gandanya. Kita tekan copy, kita klik copy, lalu kita klik kanan paste. Nah, sudah masuk semua ya teman-teman. Teman-teman sudah masuk semua. Ya, jadi nggak perlu ribet lagi satu-satu. Jadi semuanya sudah masuk. Jadi yang ini lebih cepat. Kunci jawabannya kita lanjut teman-teman ya. Nomor 2 sama seperti tadi, kita pastekan soal di nomor 2. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, biar lebih cepat di nomor 2 ini kita hilangkan. Kalau saya numberingnya itu kita hilangkan dulu. Nah, ini kita kopikan pilihan gandanya, 4-4-nya pilihannya, kita tekan copy, kita klik copy ya, klik kanan, kita paste. Nah, sudah masuk semua ya teman-teman ya. Jadi ini lebih cepat, caranya lebih cepat. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa menggunakan cara ini saja, jangan satu-satu seperti tadi. Ini adalah kunci jawabannya, misalnya jangan lupa poinnya. Oke, selesai. Selesai ya. Lanjut ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa kalau untuk yang berikutnya itu kita klik icon tambah itu ya, baru ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah kita copy seperti tadi. Ini ada gambar ya teman-teman, nanti saya kasih lihat cara masukin gambar ini ya. Copy, kita buka browsernya lagi, kita paste. Nah, karena tadi ada gambar, kita klik di sini. Nah, tuh ada icon gambar itu ya, betul ya. Oke, kita sisipkan gambar. Gambar yang tadi, soal yang sudah buat tadi sudah saya simpan. Jadi teman-teman kalau mau buat soal ada gambar, gambarnya itu disimpan dulu. Ya, disimpan karena di sini sudah saya simpan di sini, jadi tinggal saya unggah. Lihat di situ ada. Jadi saya tinggal open. Kita tunggu masih mengunggah. Ya, ntar lagi masuk ya. Nah, ini udah masuk dan ini sangat besar, kita kecilkan, kita tarik paling sudut pojoknya tadi. Ini pilihan gandanya, kita copy, kita pastekan. Apa nih yang muncul? Oke, kita pastekan. Nah, ya, tinggal kita buat kunci jawabannya. Jangan lupa teman-teman, kunci jawabannya. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Gambar rantai, ya itu adalah sila kedua. Jangan lupa poinnya juga. Kalau 10 soal 10, kalau kode hubung 5 jadi 20. Oke, selesai. Klik tombol wajib diisinya juga. Selesai nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Kita kopikan ya, lalu kita klik paste. Untuk opsinya juga teman-teman bisa buka browsernya lagi ya, buka di file Word-nya, kita copy, klik kanan copy, lalu kita buka di browsernya, klik kanan, klik tombol paste ya. Sudah, jangan lupa kunci jawabannya, poinnya diisi, selesai. Dan jangan lupa wajib diisi, kita tekan tambah plus lagi. Soal berikutnya ya, soal nomor 5, kita kopikan lagi, klik kanan copy, lalu kita buka browsernya, pastekan. Itu adalah soal nomor 5. Sekarang kita tinggal copy yang optionnya, pilihannya. Kita buka lagi Word-nya ya, file Word kita.
Lalu kita copy lagi, klik copy, buka browser, klik kanan paste. Jangan lupa kunci jawabannya ya, itu adalah yang pertama. Poinnya adalah 20. Nah, bisa dikelihatan di atas stop poinnya itu adalah 100 dan tekan wajib diisi. Jadi di sini 5 soal, 5 kali 20 adalah 100. Jadi poin totalnya 100. Jika benar semua nilainya adalah 100. Nah, ini sudah semua yang kita buat ya teman-teman, 1 sampai 5 soalnya. Gampang kan, cukup mudah. Cara membuat soal menggunakan Google Formulir sangat praktis. Kita lihat di sini ada sesuaikan tema. Pilih gambar. Asalnya kan seperti itu. Sekarang kita pilih. Nah, kita pilih misalnya headernya itu ya. Kita pilih gambar buku karena ini adalah tentang sekolah. Bebas ya, teman-teman mau pilih gambar apa saja boleh. Sesuaikan aja, siap-siap berkreasi. Nah, ini misalnya kita coba warnanya hijau. Nah, itu berubah ya teman-teman, sudah berubah warna hijaunya. Dan ini juga ada fontnya, bisa pilih font. Misalnya fontnya itu sudah berubah, tapi biasa saya menggunakan yang dasar karena menurutku itu lebih jelas. Bebas ya teman-teman. Kita closekan dulu. Sekarang kita mau lihat font hijaunya. Bagaimana sih Google Formulirnya? Soal Google Formulirnya nanti dilihat oleh peserta didik. Nah, ini nanti ketika link kita bagikan, ini yang akan terlihat oleh anak-anak atau peserta didik ya. Nah, ini mesti diisi dulu, kita coba ya. Kita tidak bisa coba menjawabnya kalau belum kita isi nama. Jadi kita coba isi nama dulu. Kita isi nama. Misalnya di sini saya kasih nama Savana, kelasnya. Nah, itu banyak pilihan. Inilah fungsi drop down tadi ya. Sekarang klik tombol berikutnya. Ya, sudah. Sekarang kita jawab. Coba jawabannya misalnya ya. Nah, salah-salah saja ya. Cuma kayaknya ini benar nih jawaban saya nih. Oke. Nah, ya, sudah semua. Klik tombol kirim. Nah, setelah tekan tombol kirim, kita bisa lihat skor. Jadi peserta didik bisa lihat skornya karena tadi pas pengaturan sudah kita atur. Setelah pengirim bisa lihat skor. Lihat skor saya itu 100 dari 100. Wow, betul semua ya teman-teman. Ya, 100 dari 100. Jadi anak-anak atau peserta didik langsung bisa lihat. Dan enaknya lagi di sini kita nggak perlu capek-capek mengoreksi ya. Coba kita lihat bagaimana sih caranya melihat hasilnya. Nah, respon dari siswa-siswa sangat lengkap sekali ya teman-teman. Namanya, kelas, dan nama kelas. Nah, itu yang saya coba tadi ada 2 kelas. Nah, bisa lihat nomor 1. Jadi bisa kelihatan nanti di sini, bisa kelihatan soal mana yang banyak yang mereka tidak terjawab. Nah, untuk melihat datanya kita tekan tombol hijau tadi. Nah, lagi loading teman-teman. Nah, ini maksud saya itu nggak perlu capek-capek mengoreksi. Jadi di sini sudah kelihatan semua skornya berapa, namanya siapa, kelasnya kelas berapa, sudah semua di sini. Nah, disinilah kita nanti datanya ini kita copy kan ke Excel ya. Nah, ini saya kasihkan contoh punya saya. Ini punya saya yang sudah saya ulangkan ya, atau sudah saya berikan soal kepada anak-anak saya. Nah, di sini filenya lengkap ya. Lagi loading. Nah, ini itu yang kita buat. Nah, sekarang kita buka yang punya saya ini. Karena kenapa saya buka yang di sini? Saya tunjukkan karena saya responnya ini sudah banyak. Kalau tadi kan hanya 2 baru ya yang kita buat. Nah, yang ini responnya ini ada 100 lebih ya, 105. Itu responnya sudah sangat banyak sekali. Nah, jadi maksud saya ingin kasihkan lihat untuk melihat datanya. Kita klik tombol hijau tadi. Datanya ini lebih banyak.
jadi lebih enak melihatnya. Nah, datanya banyak, banyak sekali ya. Ada yang nilai 80, ada yang nilai 100, ada 60, dan ada juga yang 40 misalnya seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya ini? Caranya ini kita kopikan. Kita copy, kita klik ya. Yang ini kita copy 4 aja ya, sampai kelas dari skor nama sampai kelas, copy sampai bawah. Semuanya kita kopikan. Semuanya kita kopikan sampai bawah sekali, sampai semuanya. Nah, kita klik kanan sama seperti biasa, copy atau salin ya, ini bahasa Indonesia, salin. Nah, kita pastekan di Excel yang baru. Nah, sudah muncul ya teman-teman, sudah di sini. Jadi data inilah yang akan kita olah. Nah, ini lengkap sekali teman-teman ya, dari tanggal bahkan jamnya pun dia mengerjakannya itu kita tahu. Karena saya tahu. Jadi gimana sih, itu kan acak, ada D, E, D, E, D, E. Nah, bagaimana caranya biar urutan kita sort. Berhubung kita mau sortnya kelas D, itu ada di kolom D. Jadi kita sort by kolom D. Values ya, A sampai Z. Jadi berurutan. Nah, sekarang sudah kita sort, datanya sudah ini ya, ada dari D, D, E semua. Jadi kita nggak capek lagi untuk milih satu-satu, kita nggak capek. Ya, kita nggak capek lagi milih satu-satu karena datanya sudah terpisah antara D. Tinggal kita copy lagi, pastikan ke tempat lain kalau kita mau mengolah untuk kelas yang D, misalnya untuk yang kelas E. Nah, itu sudah ya teman-teman ya. Untuk yang datanya sekarang bagaimana cara membagikan linknya biar peserta didik atau anak-anak bisa mengerjakannya. Itu tentu ada link yang harus kita bagikan. Ini sudah datanya, sudah cara mengolah datanya, sudah. Sekarang membagikan linknya ya. Jadi soal yang kita buat tadi akan kita kirim ya teman-teman, linknya itu ya. Caranya itu adalah kita klik kirim dan kita lihat tanda seperti rantai itu. Nah, itulah link kita yang tautan itu. Cuman mau klik salinnya terlalu panjang, kita perpendek saja. Itu kita sudah perpendek, sekarang kita salin, klik salin. Nah, jadi itulah link kita. Tapi biasanya saya mau lebih simple lagi. Jadi link tersebut saya pendekkan lagi. Coba kita buka Google ya. Kita klik GG. GG.GG. Itu paling atas. Kita buka. Nah, kita buka yang paling atas sekali. Nah, sudah itu kita input link yang kita salin tadi. Klik kanan, paste. Nah, itu linknya tadi. Sekarang kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Contohnya tema, contohnya ulangan tema misalnya, atau terserah kalian lah gantinya apa, ulangan tema 7 misalnya gitu. Kita sorter URL misalnya, bisa nggak? Apa sudah ada yang pakai link itu? Coba berhasil nggak? Kita lihat. Nah, excellent, berhasil ya. Jadi itulah link kita, http GG ulangan tema 7 tes. Itu link kita. Kita kopikan. Biasanya saya salin langsung ke WA atau kita salin di file Word dulu boleh, atau kita salin ke WA, ke Word juga bisa. Coba sekarang kita salin ke Word ya. Kita buat yang new
ini untuk nyalinnya kita create ya baru. Nah, kita pastekan klik kanan atau kita tulis dulu ya, silakan kerjakan. Jadi nanti pas kita kopas ke WA bisa langsung. Nah, misalnya silakan kerjakan ulangan harian tema 7. Itu, silakan klik linknya. Silakan klik link berikut. Nah, kita kopaskan, kita copy pastekan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana, apakah sudah mengerti? Jika masih ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terus jika bermanfaat silahkan like, subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru.